Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dalam pembelajaran hari ini. Tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Untuk kali ini kita akan membahas tentang peduli terhadap makhluk hidup dengan subtemanya hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Anak-anakku, Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Beras, sagu, singkong adalah beberapa di antaranya. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Inilah gambaran dari tanaman padi yang bisa kalian lihat, bahkan sering kita lihat. Perhatikan baik-baik. Tanaman padi merupakan berdaya alam hayati dan termasuk dalam tanaman biji-bijian. Kaya akan karbohidrat, memiliki biji tunggal monokotil. Padi merupakan tanaman yang sangat penting di negara kita. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi di Indonesia adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam selama 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi secara bersamaan. Kemudian, bibit yang telah siap, biji padi akan tumbuh, bakal akar, dan tunas, menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Selanjutnya, setelah direndam dan tumbuh akar serta tunas keluar, lalu batangnya memanjang, maka benih-benih tersebut ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah, biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Setelah batangnya memanjang, petani juga perlu mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Sedangkan yang kita sebut gabah itu adalah bulir padi yang terbungkus di dalam sekam. Apabila tanaman padi setelah berbunga hingga gabahnya matang, berkembang penuh, dan berwarna kuning, ini sudah bisa kita panen. Gabah ini nantinya akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah padi dipanen, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling dengan mesin sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian yang berwarna putih, kemerahan, ungu atau bahkan hitam, inilah yang disebut dengan beras. Anak-anakku, ada beberapa cara untuk mempertahankan padi agar tetap dapat dinikmati. Yang pertama adalah menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Menjaga lahan pertanian, jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya. Misalnya untuk mendirikan bangunan. Yang ketiga, menjaga kebersihan di lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, tanaman padi tidak akan tumbuh atau bahkan pertumbuhannya terganggu, sehingga hasil panen akan terdampak atau berkurang. Keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. 5, penggunaan beras yang tidak berlebihan.
Meskipun jumlah penduduk meningkat, akan dapat meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu atau mengalihkan bahan pangan pokok ke bahan pangan yang lain. Bagian yang paling penting di dalam pertumbuhan padi adalah pada masa perkecambahan, di mana pada masa kedua atau masa perkecambahan ini biji akan tumbuh bakal akar dan tunas yang menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Pada masa ini sangat menentukan untuk perkembangan selanjutnya. Jika pada fase ini mengalami kegagalan, maka tanaman padi tidak bisa tumbuh. Oleh sebab itu, petani harus menjaganya. Dan sudah Ibu sampaikan beberapa cara untuk mempertahankan agar padi tetap dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah daerah di sekitar laut atau di pesisir pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai, landai, dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya dipergunakan sebagai objek wisata. Kita lihat di sini banyak sekali pengunjung di pantai ini. Sedangkan di daerah dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, atau usaha perkebunan. Sedangkan di dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari permukaan laut. Pada umumnya, di dataran rendah berada di sekitar pantai. Banyak digunakan untuk pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan. Dari lokasi dan lingkungan di sekitar, dataran rendah merupakan daerah yang berdekatan dengan pantai. Sedangkan dataran tinggi merupakan daerah yang lokasi sekitarnya mirip pegunungan dan juga perbukitan. Dari sisi iklim dan cuaca, dataran rendah merupakan lokasi yang cenderung panas, kering, serta memiliki curah hujan yang relatif tinggi. Sedangkan dataran tinggi memiliki lokasi kelembapan udara dan juga kelembapan tanah yang tinggi. Suhu udara yang cenderung sejuk namun memiliki curah hujan yang relatif rendah. Meski demikian, lokasi dataran tinggi merupakan lokasi yang cocok untuk lahan pertanian juga di perkebunan, dikarenakan memiliki kualitas unsur hara di dalam tanah yang baik. Mari kita perhatikan tabel berikut. Lokasinya di pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan dengan laut. Dataran tinggi memiliki ketinggian 500 meter di atas permukaan air laut, sedangkan dataran rendah adalah kurang dari 200 meter. Ciri-ciri atau karakteristik wilayah dari pantai. Berbatasan langsung dengan laut, ketinggiannya 500, ketinggiannya kurang dari 200 mili. Kemudian sumber daya alamnya. Pantainya jik, ikan, rumput laut, dan kerang. Sedangkan untuk dataran tinggi pada umumnya adalah tanaman sayur dan buah-buahan. Untuk dataran rendah, hewan ternak, sayuran, dan buah-buahan. Kemudian manfaatnya sebagian besar untuk pantai dan dataran tinggi sebagai objek wisata. Namun untuk dataran tinggi juga ada perkebunan biasanya seperti teh, coklat, dan sebagainya. Sedangkan untuk dataran rendah, pertanian, perkebunan, peternakan, dan untuk daerah industri. Mata pencaharian penduduknya di pantai kebanyakan adalah sebagai nelayan dan petani tambak. Sedangkan di dataran tinggi sebagai petani dan pekebun. Di dataran rendah, petani dan karyawan atau buruh di daerah industri. Demikian anak-anakku yang perlu Ibu jelaskan sebagai bahan untuk menguji kompetensi kalian. Tulislah sedikitnya 10 pertanyaan tentang gambar berikut tentang daerah pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Di daerah kalian pasti banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Ada mangga, pisang, seledri, tebu, dan lainnya. Pilihlah salah satu tanaman yang sering kamu manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.
Tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang tanaman tersebut. Kemudian tulis juga tentang karakteristik alam di mana tumbuhan pilihan kamu tersebut hidup. Demikian anak-anakku yang perlu Ibu sampaikan. Belajarlah setiap hari, berlatih setiap hari, agar kompetensi atau keterampilan kalian akan semakin meningkat. Jangan lupa patuhi nasihat kedua orang tua. Perlu Ibu ulangi lagi, belajarlah setiap hari, berlatihlah setiap hari, agar kompetensi kita semakin meningkat tiap harinya. Berbanyaklah membaca buku, karena dengan membaca, kita akan semakin banyak mendapatkan ilmu. Jangan lupa patuhi kedua nasihat dari orang tua.